Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini setelah sekian hari saya tidak mengupload video. Uh, Kali ini saya akan sharing terkait dengan estimasi pencairan tunjangan profesi guru triwulan keempat ya. Meskipun banyak guru-guru yang untuk triwulan ketiganya itu juga masih belum dicairkan ya. Dan ini banyak dipertanyakan oleh teman-teman guru, mengingat bahwa kalau kita melihat juknis pencairan tunjangan sertifikasi guru itu untuk yang triwulan keempat memang dimulainya pada bulan November, tapi hingga memasuki awal Desember itu ternyata pemerataan pencairan tunjangan triwulan keempat ini belum begitu merata. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu Guru, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya untuk semua guru yang bisa digunakan untuk kebutuhan mengajar ya, termasuk di situ adalah pegangan siswa dan juga dilengkapi dengan soal-soal mulai dari PAUD hingga ke SMA dan sederajatnya. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada link di bawah ini ya, atau pada deskripsi dari video YouTube ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, baik, pertama dulu Bapak Ibu Guru bahwa banyak ya guru-guru itu bertanya terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru ini yang belum merata semua, terutama untuk yang triwulan keempat. Dan bahkan kan untuk triwulan keempat ini kan agak sedikit polemik ya. Polemik itu kenapa? Banyak guru-guru yang mengeluhkan kenapa hanya cuma cair 2 bulan, yang 1 bulannya di mana atau kapan gitu. Tapi ada juga guru-guru yang sudah full ya 3 bulan gitu, jadi Oktober, November, Desember. Nah, ini tentunya menjadi tanda tanya besar buat para Bapak Ibu Guru yang baik itu yang sudah cair maupun yang belum cair ya. Atau artinya yang sudah cair itu yang cair 2 bulan atau bahkan yang belum cair sama sekali untuk yang triwulan keempatnya. Nah, pemerintah itu sebenarnya itu tidak mengeluarkan tanggal resmi kapan akan dimulai pencairan tunjangan sertifikasi guru dan akan berakhir kapan untuk masing-masing triwulan seperti itu. Baik dari triwulan pertama hingga triwulan keempat itu tidak ada tanggal pasti kapan mereka akan memulai dan mengakhirinya seperti itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu sejak dari triwulan pertama itu sampai triwulan keempat itu dilakukan secara bertahap. Nah, kenapa dilakukan secara bertahap ya? Mungkin Bapak Ibu Guru juga akan bertanya. Nah, karena ini tergantung dari kesiapan dari Bapak Ibu Guru ya, data-datanya termasuk kesiapan ini pemerintah daerahnya ya, dinas-dinasnya ya, terkait dengan validasi data tersebut, sehingga itu yang akan mempengaruhi proses validasi di pusat. Jadi validasi di pusat itu sistem kerjanya adalah siapa cepat dia dapat gitu ya, artinya dia dapat batch pertama dulu semacam itu. Nah, itu yang Bapak Ibu Guru harus pahami hal tersebut. Nah, kalau kita melihat berdasarkan dari juknis ya, estimasi itu didasarkan pada juknis Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 bahwa pola pencairan sebelumnya itu ya memang hanya cuma menyebutkan bulan, jadi tidak sama sekali menyebutkan tanggalnya sekian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah estimasi berdasarkan juknis ya. Jadi juknis itu menyebutkan untuk khusus yang triwulan keempat itu memang dilakukan pada bulan November. Dan sudah terbukti ya, khusus untuk tanggal 5 hingga tanggal 6 waktu itu adalah pencairan mayoritasnya itu terjadi khusus untuk guru-guru non-ASN. Bukan berarti yang guru ASN belum dapat ya pada waktu itu, tapi paling banyak itu adalah guru non-ASN. Nah, jadi sehingga kalau kita mengikuti berdasarkan juknis cuma sudah benar ya. Hanya saja di juknis itu tidak sama sekali menjelaskan sampai pada bulan keberapa. Nah, kalau saya lihat perkembangan di berbagai media ya, itu banyak guru-guru yang mengeluhkan ya, artinya ini sudah memasuki bulan Desember awal tetapi belum juga diselesaikan gitu ya. Apalagi nanti sudah ada sebenarnya pencairan yang tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13. Nah, ini yang menjadi polemik tersendiri. Nah, bahkan ada juga guru-guru yang hingga bulan Desember ini belum menerima tunjangan triwulan ketiganya. Sehingga saya menyarankan bahwa coba dicek di info GTK-nya. Sepertinya itu ada kekeliruan di datanya atau di proses validasinya. Sehingga
tunjangan profesi gurunya untuk yang triwulan ketiganya tidak dicairkan gitu. Dan benar saja ternyata ada data yang tidak valid seperti itu, sehingga dia bertanya, terus bagaimana ini? Nah, yang bisa menyelesaikan itu adalah operator sekolah dan dinasnya gitu. Jadi guru yang bersangkutan itu dibantu sama operator sekolah, kemudian meneruskannya ke dinas seperti itu. Semoga mudah-mudahan segera tercairkan ya untuk yang belum mendapatkan triwulan ketiga ya dan triwulan keempat. Nah, ini estimasi berdasarkan realisasi tunjangan triwulan kedua. Jadi kalau kita lihat perkembangannya di sini bahwa untuk yang triwulan kedua dan triwulan keempat itu Bapak Ibu guru itu tidak mengikuti pola yang sama seperti pada triwulan 1 dan triwulan ketiga. Kenapa demikian? Karena untuk pencairan triwulan kedua dan triwulan keempat itu tidak dibutuhkan SKTP ya, artinya berubah kode dari kode 07 ke kode 08 gitu, karena semuanya diambil datanya dari triwulan 1 ataupun triwulan ketiga. Jadi triwulan kedua itu datanya diambil dari triwulan 1, triwulan keempat itu diambil datanya dari triwulan ketiga. Jadi proses validasinya semacam itu. Nah, logikanya adalah kalau misalnya sudah menerima yang triwulan ketiga, maka semestinya harus menerima yang triwulan keempat ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu guru itu ada benarnya, bahwa kenapa kok saya dapat cuma 2 bulan untuk yang triwulan keempat, ada yang sudah full 3 bulan. Karena logikanya kalau misalnya diambilkan dari data yang triwulan ketiga, ketika Bapak Ibu guru itu sudah mendapatkan triwulan ketiga secara full ya 3 bulan sekaligus, maka secara otomatis semestinya di triwulan keempat itu harus mendapatkan juga otomatis full 3 bulan gitu. Jadi bukan 2 bulan gitu. Nah, ini yang kemudian banyak ditanyakan oleh teman-teman guru. Jadi saya memahami betul apa yang ditanyakan oleh teman-teman guru terkait hal tersebut, dan itu wajar untuk dipertanyakan, dan berdasarkan informasi itu akan terselesaikan pada bulan Desember ini gitu ya. Jadi tidak akan memasuki sampai tahun baru ya. Jadi akan diselesaikan pada bulan Desember ini bagi mereka-mereka yang baru mendapatkan 2 bulan ya, termasuk yang belum mendapatkan sama sekali ya. Kalau kita lihat untuk triwulan kedua itu kan cair pada 1 Juli ya, semacam itu. Sedangkan untuk yang triwulan ketiga itu molor 1 hari, yaitu 1 Oktober, seperti itu. Nah, estimasi sebenarnya triwulan keempat itu kan sudah dicairkan pada bulan November ya. Nah, tadinya itu apakah akan selesai dalam 1 bulan hingga 1 Desember? Ternyata tidak, gitu. Dan itu masih berlangsung hingga saat ini. Jadi kalau saya lihat perkembangannya itu memang masih tersalurkan, tercairkan untuk yang tunjangan sertifikasi yang triwulan keempat. Nah, untuk sejauh ini pada hari Jumat ini ya, saya membuat video ini itu belum ada perkembangan terkait dengan informasi pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Jadi saya buat setelah Jumatan sejauh ini. Jadi ya mudah-mudahan setelah Jumatan ketika saya upload video ini sudah ada banyak yang guru-guru yang sudah dicairkan tunjangan sertifikasi triwulan keempatnya. Nah, berikutnya itu adalah rentang estimasi ya. Rentang estimasi itu 24 sampai 28 November itu adalah berdasarkan Juknis. Mulai 1 Desember 2025 itu berdasarkan pola triwulan kedua. Rentang paling mungkin itu adalah 24 hingga 12 Desember ya 2025. Itu yang paling memungkinkan ya, 12 Desember itu. Nah, tetapi bisa juga molor ya dari 12 Desember tersebut. Nah, perbedaan untuk ASN dan non ASN ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu jelas ya, bahwa kalau non ASN itu kan dicairkan oleh Kemendikbud, jadi banyak sudah cair. Sedangkan yang ASN ini yang dicairkan oleh Kementerian Keuangan yang belum terlihat progresnya. Artinya progresnya itu seperti apa? Progres terutama untuk yang kenapa dicairkan cuma 2 bulan, ada yang sudah 3 bulan gitu ya. Itu sebenarnya yang polemik banyak itu adalah di guru-guru ASN-nya. Kalau non ASN aman-aman saja ya, karena hampir semuanya sudah selesai gitu. Nah, berikutnya itu adalah paparan ya, Wamendik ringkas. Jadi banyak aturan terkait guru itu seharusnya diatur lewat peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Kemudian muncul dualisme pengelolaan guru ya, dalam hal ini adalah pusat dan daerah, yang kemudian menimbulkan kontradiksi antara masing-masing instansi ini. Usulannya adalah pengelolaan guru itu ditarik ke pusat saja, nggak perlu harus melewati daerah-daerah gitu. Nah, guru itu adalah profesi, jadi butuh aturan khusus ya. Jadi lex spesial gitu ya, lex spesial. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.